Mungkin kamu berpikir, masa sih gaji umur bisa nabung juta setahun? Ajaib banget. Aku dulu juga mikir gitu. Tapi setelah ketemu teman yang benar-benar melakukannya, aku sadar yang mustahil itu cuma di awal. Yuk, kita bongkar rahasianya. Sebelum ke caranya, kita pahami dulu kenapa banyak orang gagal nabung meski sudah bekerja keras. Ada kebocoran utama yang jarang disadari: cicilan konsumtif, jajan di luar, langganan berlebih, belanja online impulsif, dan transportasi tidak efisien. Totalnya bisa juta per bulan. Pertama, cicilan konsumtif. Kep baru, motor baru, atau barang branded dengan cicilan bulan. Padahal, kamu sebenarnya nggak butuh itu untuk bertahan hidup. Uang cicilan itu kalau dialihkan ke tabungan, sudah juta dalam setahun. Kedua, jajan di luar. Kopi tiap hari, makan siang di restoran, dan cemilan. Coba hitung kopi rep X hari kerja rep sebulan, hampir juta setahun. Kalau kamu kurangi jadi seminggu, kamu bisa hemat juta lebih setahun. Ketiga, langganan berlebih. Netflix, Spotify, Disney, aplikasi fitness, dan lain-lain. Sendiri aja bisa habis rep sebulan. Padahal, kebanyakan dari layanan ini bisa dipakai beramai-ramai dengan keluarga atau teman. Share akun saja. Keempat, belanja online impulsif. Cuma rep, tapi kalau seminggu, sebulan bisa rep. Apalagi ada flash sale dan diskon palsu. Solusi: tunggu jam sebelum checkout. Kamu akan sadar bahwa banyak barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Kelima, transportasi tidak efisien. Ojek online setiap hari, parkir di mana-mana, atau bensin motor yang boros. Jika memungkinkan, coba beralih ke transportasi umum atau carpool dengan teman sekantor. Bisa hemat berapa per bulan? Setelah tahu kebocoran, langkah pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Bisa pakai buku, Excel, atau aplikasi. Jangan sampai ada 1 rupiah pun yang tidak tercatat. Ini penting untuk membuat baseline keuanganmu. Nah, setelah punya data, kamu bisa pakai metode yang sudah populer. Untuk kebutuhan pokok: kontrakan, makan, listrik; untuk tabungan dan investasi, untuk keinginan nongkrong, belanja, liburan. Untuk gaji, juta, itu berarti rep untuk tabungan setiap bulan. Realistis. Kuncinya adalah bayar diri sendiri dulu sebelum bayar yang lain. Saat gaji masuk, langsung sisihkan ke rekening tabungan yang tidak bisa diutak-atik. Jangan tunggu sisa. Karena sisa biasanya nggak ada. Ini simulasi real dari teman saya, Rina, gaji juta di Jakarta. Gaji masuk juta. Langsung transfer rep ke tabungan. Sisa juta. Kontrakan kamar kos juta, makan juta, transport rep, listrik dan pulsa rep, sisa rep untuk keinginan dan kebutuhan lain. Dia tetap bisa nongkrong dan belanja, tapi terukur. Setelah bulan, Rina berhasil mengumpulkan juta plus bunga dari tabungan. Dia bahkan bisa liburan ke Bali tanpa utang. Kisah nyata, bukan gimmick. Kamu juga bisa, asalkan disiplin dan konsisten. Banyak orang berpikir bahwa nabung itu menyisa. Padahal, jika dilakukan dengan benar, kita tetap bisa menikmati hidup. Nabung bukan berarti jadi pelit. Nabung adalah bentuk sayang pada diri sendiri di masa depan. Kalau target rep sebulan masih terasa berat, mulai dari saja. Yang penting konsistensi. Setelah terbiasa, perlahan tingkatkan. Jangan malu memulai dari hal kecil. Supaya lebih mudah, aku sudah siapkan template tracking pengeluaran versi Indonesia. Bisa diedit di Google Sheets. Link ada di deskripsi dan pinned comment. Download gratis, nggak ada spam. Sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar target nabung kamu tahun ini berapa? Misalnya, target nabung berapa juta. Aku bakal reply dan kasih semangat. Jangan lupa like dan subscribe Dompet Publi.
Kita akan bahas banyak topik finansial yang dekat dengan kehidupan kamu. Tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan. Di video berikutnya, aku akan bahas cara investasi ringan modal rep untuk pemula. Jangan dilewatkan. Sampai jumpa dan tetap semangat ngatur keuangan.